Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Saya Aisyah Mufidah dengan NIM 0212510012. Saya Hunatul Nurlina Nafisah dengan NIM 0212511025. Saya Naila Zara Ferdinata dengan NIM 0212511032. Saya Herlina Dewi Kristiani dengan NIM 0212511038. Aku Naila Sofiarani dengan NIM 0212511047. Saya Flarefa Fidalova dengan NIM 0212511069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya, apakah menu makan siang yang sering kita konsumsi sudah memenuhi kebutuhan gizi? Lalu, bagaimana cara mengetahui jumlah energi, protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan tersebut? Nah, salah satu cara yang digunakan oleh ahli gizi adalah melalui tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI. Komposisi bahan makanan atau DKBM. Halo semuanya, kami dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat akan mendemonstrasikan cara menggunakan TKPI dan DKBM untuk menghitung kandungan zat gizi suatu menu makanan. Sebelum melakukan perhitungan, mari kita mengenal apa itu TKPI dan DKBM. Jadi, TKPI atau Tabel Komposisi Pangan Indonesia merupakan tabel resmi yang berisi data kandungan zat gizi berbagai bahan makanan yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sedangkan DKBM atau Daftar Komposisi Bahan Makanan merupakan kumpulan data kandungan zat gizi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung konsumsi pangan dan penilaian status gizi. Dalam bidang kesehatan masyarakat, TKPI dan DKBM memiliki banyak manfaat. Di antaranya, membantu menghitung kandungan zat gizi makanan dan digunakan dalam survei konsumsi pangan serta membantu penyusunan menu seimbang dan bisa menjadi dasar dalam penilaian status gizi masyarakat. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara penggunaan TKPI. Pada setiap bahan makanan, TKPI menampilkan kandungan zat gizi per 100 gram. Informasi yang tersedia itu meliputi yang pertama ada energi, yang kedua protein, yang ketiga lemak, karbohidrat, vitamin, dan yang terakhir mineral. Nah, sebagai contohnya, kita akan mencari data nasi putih. Caranya cukup mudah, yaitu mencari nama bahan makanan pada daftar TKPI, kemudian melihat kandungan zat gizinya per 100 gram. Untuk langkah yang sama juga dilakukan untuk mencari telur, ayam goreng, tempe goreng, dan bayam rebus. Oke, jadi pertama-tama kita membuka tabel komposisi pangan Indonesia. Selanjutnya kita scroll sampai ketemu sama tabel komposisi pangan. Nah, ini tabel komposisi pangan. Selanjutnya kita mencari nama bahan makanan yang mau kita cari. Misalnya saya akan mencari nasi. Nah, nasi itu ada di kode AP001 dengan nama bahan nasi, sumber KZGPI 1990. Mengandung dalam 100 gram itu mengandung air 56,7 gram, energi 180 kalori, protein 3,0 gram, lemaknya 0,3, karbohidrat 39,8 gram, lalu untuk seratnya ada 0,2. Nah, itu untuk kandungan yang ada di nasi per 100 gram BDD.
Nah, untuk yang selanjutnya, semisal mau mencari telur, ayam goreng, dan lain-lain, itu kalian bisa mencari scroll sampai ke bawah. Itu ada. Selanjutnya, demonstrasi perhitungan. Menu yang akan kami hitung terdiri dari nasi putih sebanyak 180 gram, telur orak-arik sebanyak 55 gram, ayam goreng sebanyak 120 gram, dan tumis kangkung sebanyak 100 gram. Setelah menentukan berat masing-masing bahan makanan, langkah berikutnya adalah mencari kandungan energi protein, lemak, karbohidrat setiap bahan pada TKPI. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan zat. Rumus yang digunakan adalah zat gizi aktual sama dengan berat yang dikonsumsi dibagi 100 gram dikali nilai gizi pada zat gizi pada TKPI. Okay, let's move on. Sebagai contoh, untuk nasi putih sebanyak 200 gram berdasarkan TKPI, setiap 100 gram nasi putih mengandung energi 175 kalori, protein 4 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 40,6 gram. Berdasarkan TKPI, setiap 100 gram nasi putih mengandung energi 175 kalori, protein 4 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 40,6 gram. Nah, untuk perhitungan energi 200 dibagi 100 dikali 175 sama dengan 360 kalori. Protein 200 dibagi 100 kali 4 sama dengan 8 gram. Lemak 200 dibagi 100 dikali 0,2 sama dengan 0,4 gram. Karbohidrat 200 dibagi 100 dikali 40,6 sama dengan 81,2 gram. Setelah semua hasil diperoleh, langkah terakhir adalah menjumlahkan seluruh kandungan gizi dari menu tersebut dan dibuatkan seperti tabel. 1 hour later. A few. You're spinning me around, my feet are off the ground. I don't know where I got yet. See, I have to hold my. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan, total energi dan zat gizi dari menu ini dapat digunakan untuk menilai kualitas satu kali makan. Menu ini sudah mengandung sumber karbohidrat dari nasi, kemudian protein hewani dari ayam, serta vitamin, mineral, dan juga serat dari kangkung. Kelebihan dari menu ini adalah memiliki komposisi zat gizi yang cukup beragam, sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan gizi dalam satu kali makan. Namun, karena terdapat makanan yang digoreng, kandungan lemak menjadi lebih tinggi. Selain itu, menu ini juga belum dilengkapi dengan buah sebagai sumber vitamin dan juga serat tambahan. Oleh karena itu, agar menjadi menu yang lebih seimbang, kita dapat menambahkan satu porsi buah segar, seperti jeruk, pepaya, ataupun pisang. Dari demonstrasi ini kita mengetahui bahwa TKPI dan DKPM merupakan sumber data penting dalam menghitung kandungan zat gizi makanan. Melalui TKPI dan DKPM, kita dapat mengetahui jumlah energi,
yang lebih tepat pada